Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang dimensi budaya organisasi dan membangun budaya organisasi. Yang pertama, definisi dan karakteristik budaya organisasi. Yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah suatu pola sistem yang berupa sikap, nilai, norma perilaku, bahasa, keyakinan, ritual yang dibentuk, yang dikembangkan dan diwariskan kepada anggota organisasi sebagai kepribadian organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir, dan beraksi terhadap lingkungan yang beragam, baik internal maupun eksternal. Budaya organisasi memiliki karakteristik utama, yaitu yang pertama inisiatif individu. Inisiatif individu yaitu sikap tanggung jawab dan kebebasan yang dipunyai individu. Yang kedua, toleransi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauh mana anggota bertindak agresif dan inovatif. Yang ketiga, arah, yaitu sejauh mana organisasi menciptakan sasaran dan harapan. Yang keempat, integrasi atau yaitu sejauh mana anggota bekerja dengan cara terkoordinasi. Yang kelima, dukungan dari manajemen, yaitu sejauh mana manajer berkomunikasi dan memberikan bantuan. Yang keenam, kontrol, yaitu dengan menciptakan sejumlah peraturan dan pengawasan langsung. Yang ketujuh, identitas. Yang kedelapan, sistem imbalan, misal kenaikan gaji, promosi, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, toleransi terhadap konflik, yaitu sejauh mana karyawan didukung mengemukakan konflik dan kritis secara terbuka. Kedua adalah dimensi budaya organisasi. Budaya organisasi dapat dirasakan keberadaannya melalui perilaku anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pola dan cara-cara berpikir, merasa, menanggapi, dan menuntun para anggota organisasi dalam mengambil keputusan maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi. Dimensi organisasi dapat dibagi menjadi 5 menurut Hosfeld, yaitu proses orientasi dan hasil orientasi, di mana dimensi ini mengkontraskan organisasi yang berorientasi proses dengan organisasi yang berorientasi hasil. Perhatian organisasi lebih ditunjukkan pada proses aktivitas yang berjalan selama ini dan sejauh mana orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut patuh terhadap ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang telah dibuat dalam organisasi. Yang kedua, dimensi tenaga kerja dan orientasi pekerjaan. Hal ini menggambarkan lingkungan internal organisasi yang dipenuhi oleh para pekerja yang menginginkan agar pihak organisasi terlebih dahulu memperhatikan kepentingan mereka sebelum berorientasi pada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Sementara itu, menurut Robbins ada 7 dimensi dalam budaya organisasi. Di antaranya yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yaitu di mana tingkat seberapa jauh para anggota organisasi didorong menjadi inovatif dan pengambilan risiko guna terwujudnya visi. Yang kedua, perhatian dan detail, yaitu tingkat seberapa jauh para anggota organisasi diharapkan untuk memperlihatkan analisis dan perhatian pada detail segala kegiatan organisasi. Yang ketiga adalah orientasi hasil, yaitu tingkat seberapa jauh manajemen fokus pada hasil daripada teknik dan proses yang dipakai untuk mencapai hasil-hasilnya. Yang keempat, orientasi kepada para individu, yaitu tingkat seberapa jauh keputusan manajemen memperhitungkan dampaknya pada para individu di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, yaitu tingkat seberapa jauh aktivitas pekerjaan diorganisasikan kepada tim
daripada individual. Yang kelima, keagresifan. Tingkat seberapa jauh para individu agresif dan kompetitif daripada easygoing. Yang ketujuh, stabilitas, yaitu tingkat sejauh mana kegiatan organisasi menekankan posisi daripada perubahan organisasi. Pembentukan budaya organisasi. Pembentukan budaya organisasi adalah suatu upaya dalam penanaman nilai budaya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pembentukan budaya organisasi tidak terbentuk atau muncul begitu saja, namun ada suatu proses yang cukup membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembentukannya. Dan sekali terbentuk, itu sulit untuk dirubah karena cenderung berakar. Penciptaan budaya organisasi merupakan suatu proses, artinya tidak serta-merta terbentuk meskipun sejak semula pendiri telah meletakkan pondasi budaya yang mungkin didasarkan pada filsafat hidupnya, atau mungkin pada pengalamannya dan hasil-hasil yang pernah diraih dengan menggunakan budaya yang serupa. Pembentukan budaya organisasi itu diturunkan dari filsafat pendiri, yang kemudian budaya tersebut sangat mempengaruhi kriteria yang digunakan di dalam merekrut atau memperkerjakan anggota organisasi. Tindakan dari manajemen puncak tersebut akan mempengaruhi terhadap iklim umum dalam perilaku yang dapat diterima. Tingkat kesuksesan dalam mensosialisasikan budaya organisasi ini itu tergantung pada suatu kecocokan nilai-nilai staf baru dengan nilai-nilai organisasi di dalam proses seleksi. Budaya organisasi itu sendiri baru bisa dikatakan menjadi kenyataan ketika organisasi itu sendiri sudah terbentuk. Dengan kata lain, ketika organisasi sudah terbentuk, maka budaya organisasi itu juga secara teknis sudah mengikuti atau sudah ikut dimulai. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Poin D. Manfaat dan fungsi budaya organisasi. Manfaat yang dapat diperoleh apabila budaya organisasi diterapkan dengan baik, yaitu 1. Bagi sumber daya manusia. Budaya organisasi dapat mendorong sumber daya manusia selalu mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang lebih baik. Hal ini dapat dicapai apabila proses sosialisasi dapat dijalankan dengan tepat pada sasaran. Yang kedua adalah bagi perusahaan. Budaya organisasi dijadikan sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan yang berkenaan dengan ruang lingkup kegiatan dalam perusahaan. Fungsi budaya organisasi berkait dengan fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi eksternal budaya organisasi adalah untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan di luar organisasi. Sementara fungsi internal berkaitan dengan integrasi berbagai sumber daya yang ada di dalamnya termasuk sumber daya manusia. Fungsi organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah berperan menetapkan batasan. Yang kedua, mengantarkan suatu perasaan identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga, mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Yang keempat, meningkatkan stabilitas sistem sosial karena merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi. Yang kelima adalah sebagai mekanisme kontrol dan menjadi rasional yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku pada karyawan. Fungsi lain budaya organisasi yaitu 1. Identitas yang merupakan ciri atau karakter organisasi. 2. Social cohesion atau pengikat atau pemersatu. Ketiga ada source, misalnya inspirasi. Yang keempat adalah sumber penggerak dari perilaku. Nilai-nilai budaya organisasi. Yang pertama, power sebuah budaya yang ditandai dengan kekuasaan tinggi, bertipe agresif, kompetitif, dan berorientasi hasil. Yang kedua, budaya lebih menekankan pada interaksi sosial. Yang ketiga,
Budaya organisasi ditandai dengan kesadaran diri untuk memperhatikan kualitas. Yang keempat, menekankan pada profitabilitas dan pengendalian biaya dan lain-lain. F. Membangun budaya perusahaan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan visi dan misi. Yang kedua, sosialisasi visi dan misi. Yang ketiga, menetapkan budaya kerja. Yang keempat, menghidupkan budaya kerja yang telah ditetapkan. Yang kelima, mengukur implementasi budaya kerja. Yang keenam, memberikan reward dan punishment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.